Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi minggu e-learning, ya di sesi 5, ada pembahasan yang akan disampaikan terlebih dahulu sebelum di akhir sesi nanti ada penyampaian tugas ya untuk kalian kerjakan. Ya, untuk sesi 5 ini yang akan dibahas itu tentang tema, warna, dan juga font pada Flutter. Jadi, sasarannya adalah kalian dapat melakukan konfigurasi tema ya menggunakan theme data, kemudian juga bisa menggunakan warna dalam Flutter, dan menambahkan dan menggunakan custom font di dalam project. Kita juga akan melakukan apply UI konsistensi ya di dalam simple project ya. Nah, nanti di akhir silakan nanti kalian ada penugasan yaitu membuat mini project ya menggunakan tema custom dan juga menggunakan font yang custom. Ya. Jadi tema ini memang mendeskripsikan tampilan ya, feel gitu ya pada saat kita membuka project itu di dalam Flutter application. Dan di dalam tema ini ada berbagai macam apa ya namanya yang bisa kita lihat ya, mulai dari warna, font, widget stylenya gitu ya. Nah, di dalam Flutter ini kita bisa menggunakan theme data untuk menyimpan pengaturan-pengaturan itu ya. Yang bisa kita atur itu warna, tipografi atau text style, kemudian button dan juga icon dan lain-lain ya, masih banyak widget lain yang bisa kita implementasikan menggunakan tema. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan color palette gitu ya? Karena warna ini kan menjadi sebuah identitas branding dalam aplikasi ya. Gimana caranya user ini memudahkan kita sebagai developer memudahkan user untuk keterbacaan ya, menyampaikan emosi gitu ya dalam membuka project kita gitu ya. Nah, di Flutter ini kita bisa menambahkan color class dan ada macam-macam warna pada Flutter. Menggunakan color class ini ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi. Nah, kita juga bisa membuat custom warna gitu ya di dalam Flutter. Oke, kita coba ya masuk ke VS Code. Nah, ini abaikan aja ya. Ini saya sudah bikin project baru ya dengan nama Tenfont ya. Ini kita hapus aja semua. Nah, kecuali ini ya. Ini nggak apa-apa. Nanti pasti akan ada error di unit test ya. Karena di sini kan akan mencari my app. Abaikan aja nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk pewarnaan. Nah, ini kita ubah aja jadi material app. Oke, seperti ini ya. Material app ini default-nya itu ada agar tampil ya di project kita ya. Harus ada home ya. Home-nya bisa kita masukkan scaffold ya. Di scaffold ini bisa kita tambahkan app bar dan body. App bar itu posisinya yang di atas itu ya di project kayak gini nih. Nah, ini app bar ya. Nah, body-nya itu nanti ada di sini. Nah, makanya kita perlu menambahkan scaffold ya di dalam material app. Nah, bentukan tema ini gimana? Kita bisa menggunakan tambahkan tema seperti ini ya. Menggunakan theme data ya. Nah, misal kita warnanya adalah kita coba warnanya kita ganti jangan blue ya. Nah, ini ada macam-macam warna ya yang bisa kita pakai. Misal kita gunakan lime ya untuk warna. Oke, ini nggak usah kita pakai untuk brightness-nya. Kita pakai scaffold background color. Nah, background color-nya misal kita mau pasangannya bagusnya warnanya lime itu. Nah, kita lihat ya yang lebih soft gitu ya. Nah, mungkin gini aja deh. Kita pakai yang green essence, tapi ininya kita ganti jadi green aja ya.
Nah, jadi gini aja. Oke. Nah, biasanya di dalam sebelum material app ini seharusnya tadi kalau kalian lihat di struktur di apa namanya awal dari file main.dat ini ya ada stateless atau stateful. Nah, biasanya nanti tuh stateless maupun stateful itu nanti menjadi pembungkus dari material app ini ya. Jadi kelas menjadi widget ya, menjadi widget yang menaungi material app, scaffold dan lain-lain. Nanti itu kita itu kan sudah dibahas di sesi keempat ya. Oke. Nah, ini agar bisa kita tampil gitu ya di dalam project tanpa stateless maupun stateful ya. Kita bisa gunakan use material. Ya, use material tree-nya kita false aja ya. Ini biar kita bisa pakai ya untuk apa namanya running project tanpa menggunakan stateless maupun stateful. Oke, ini sudah semua. Oh iya, ini salah menempatkannya. Nah, sini. Oke, kita device-nya kita pilih yang ini nih, yang aktif ya. Oke, untuk running project, kita pindahkan dulu. Ya, untuk running project, kita bisa buka terminal, atau kita bisa juga pakai ini, run start debugging. Kalau di terminal, kita bisa pakai di PowerShell-nya itu adalah Flutter Run. Ya, ini untuk pembuatan virtual device kalian kalau mau ini buat dulu gampangnya di Android Studio ya. Kalian bikin dulu untuk virtual device-nya. Baru nanti kalau sudah dibuat akan ada pilihan di sini. Gitu. Oke, sambil menunggu. Nah, nanti silahkan ya kalian nanti download font ya yang sudah tertera di sini. Jadi font itu ya fungsinya supaya tampilannya lebih cantik gitu kan ya. Nah, sebenarnya bawaan font dari Flutter itu ada macam-macam. Ada Poppins, ada Roboto, ada Lato, itu bisa kita tambahkan. Kalau misalnya kita mau menggunakan font lain yang tidak tertera, itu kita bisa cari ya yang formatnya adalah apa namanya? TFF ya. Nanti silakan kalian coba cari. Nah, ini contoh ya hasil running penggunaan tema global kita kayak gini ya. Kurang bagus ya. Kita coba ganti ya. Kita pakai green. Nah, ininya kita ganti dengan white aja lah ya. Ya, kalau sudah kita save. Nah, ini terus lanjut ya tadi yang font. Nah, terus naruh fontnya itu di mana? Nanti kita bisa taruh font. Ini di sini, di dalam project. Ya, ini contoh ya, hasil tadi running project kita. Tadi nama projectnya adalah Tenfont. Nah, di sini kita buat aset ya. Biasanya untuk aset-aset gambar, font, icon, nah ini kita gabung di dalam folder aset. Ya, gampangnya ya supaya kita mengelompokkan apa aset file kita. Oke, kita ditambahkan font dan kebetulan saya sudah download ya untuk kedua font itu. Nanti silakan kalau kalian yang belum download, di-download dulu. Hasilnya nanti berupa zip, tinggal di-unzip aja. Nah, kita taruh di sini ya. Satu lagi yang Grid Vibes. Ada dua ya di
di sini. Nih. Ya, get font. Nah, ini ada dua. Saya keduanya ini di download. Ya, nanti kita akan pakai. Nah, terus kalau misalnya kita mau menambahkan aset seperti apa? Ya, untuk menambahkan aset kita harus masuk ke PubSpec YAML. Sebenarnya di sini sudah ada example-nya ya untuk menambahkan aset font. Nih, contoh ya. Ini kita bisa buka aja komennya ya, CTRL garis miring. Tadi font yang kita download itu adalah Grid Vibes ya, dan juga Oswald. Ya, ini bisa kita masukkan. Yang pertama, misal Oswald dulu ya, untuk nama file apa namanya? TFF-nya gitu ya, ini. Nah, ini bisa kita ganti aset ke dalam aset fonts. Nah, ini regular Oswald ya. Terus kan tadi ada dua font yang kita masukkan ya di dalam aset font. Ini kita bisa tambahkan lagi satu. Nah, hati-hati ya untuk menambahkan apa namanya aset-aset di PubSpec YAML. Ini posisinya harus betul. Nah, ini contoh ya. Nih, di sini ada kesalahan. Nih, saya kan copy nih tadi ya, family, font, dan aset. Nah, family ini harusnya disejajarkan di sini. Ya, jadi tinggal kita sejajarkan. Ini posisi font sudah betul, posisi aset sudah betul. Nih, kalau sudah itu tinggal kita ganti. Nah, ini kita ganti Grid Vibes variabel. Wah, takut typo nih. Kita ambil aja ya, kita copy. Nah, ini ya. Kalau sudah seperti ini ya, nanti seharusnya kita langsung Flutter PubGet, tapi nanti di akhir nggak apa-apa ya, yang penting kalian jangan lupa. Nah, misal kita mau implementasikan font tadi di dalam project kita ya. Nah, caranya itu adalah kita tambahkan font family ya. Misal kita nambahinnya apa? Misal nambahinnya adalah yang Grid Vibes gitu. Kalau udah kita save, nah ini kita coba Flutteran lagi. Nanti kalau nggak berubah, berarti kita harus Flutter clean dulu. Ya, misalnya nanti kalian menemukan kondisi nggak berubah datanya. Nah, ini contoh font ini kan nggak berubah nih. Ya. Nah, di sini katanya error connecting protocol gitu ya. Bla bla bla. Nih ada kemungkinan ada library yang belum berhasil ditambahkan. Jadi, setiap kalian menambahkan apapun ya perubahan di dalam PubSpec YAML, kita harus melakukan Flutter PubGet ya. Nih, Flutter PubGet. Cuman enaknya gitu ya kalau kita menambahkan sesuatu, kita biasakan Flutter clean dulu. Ya. Oke, udah Flutter clean, kita Flutter PubGet. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada perubahan, nah, biasakan kedua itu dijalankan dulu, baru kita jalankan ulang ya. Gradle stars di PubSpec YAML katanya asset font unable to locate asset entry. Oke. Katanya Oswald-nya nggak ada. Nah, typo kan ini ya. Kalau kalian lihat nih, nggak ada Oswald reguler. Ini kan yang kita tadi pakai. Ini, kemudian ini adalah Grid Vibes regular. Seperti ini harusnya ya. Oke, kalau sudah ya kita coba lagi ya. Flutter PubGet. Oke, sudah Flutteran. Kalau tidak tidak ada berubah, kita harus coba Flutter clean dulu. Kita cek aja habis ini, habis running.
Oke, nah ini hasilnya ya. Kalau kita menggunakan font grid vibes ya. Oke, next misal kita ganti jadi Oswald aja. Nah, berikutnya adalah perihal UI konsistensi ya. Jadi untuk pastinya ketika kita melihat layout atau widget di dalam project atau di dalam aplikasi, kita ingin itu tuh konsisten, baik dari sisi warna gitu ya. Misal perpindahan, kalau misalnya app bar ini warna biru, nah biasanya kan body itu warna putih, atau kalaupun warna lain, misal biru itu biru muda gitu ya. Nah, biasanya kita ingin konsisten, jangan nabrak gitu kan ya. Ininya app bar biru, badinya backgroundnya warna merah gitu kan, itu kan kurang bagus. Nah, makanya kita perlu menambahkan konsistensi itu, kita bisa simpan di dalam tema ya. Nah, di dalam elemen itu kita bisa konsistensi dari apa aja, dari body, dari button, text ya, dari warna, visual rule-nya juga enak gitu ya. Ini emang sangat membantu kita untuk menerapkan user experience atau UX ya, dan juga memudahkan untuk melakukan maintenance, dan juga kita menyimpan desain itu bersih gitu ya, enak gitu ya, yang kohesif gitu, bisa kita enak dipandang ibaratnya ya. Nah, untuk contoh ya, kita UI konsistensi seperti apa, tadi kan kita baru nampilinnya satu teks aja nih ya. Ya, ini kita ganti deh white, jangan yang ini. Nah, yang ini ya. Oke, ini di dalam home scaffold ya. Body-nya ini baru ada satu nih widgetnya, baru ada center ya. Child-nya ini kita ganti ya. Child-nya kita ganti bisa menjadi yang lain. Contoh, kita misalnya mau mengganti widget ini dengan sebuah kolom. Misal. Nah, ya. Oke, kolom. Di sini ada welcome to Flutter. Sini ada teks. Ada teks lagi. Oke, kalau sudah ya udah kita tambahin satu aja. Elevated button. Ya, on press-nya kita kosongkan dulu. Kosongkan dengan seperti ini ya. Oke, ini kita child-nya pakai teks. Klik nih, bisa ya seperti ini. Nah, ini invalid constant value. Oke, berarti masih ada yang nilai const. Nah, di body const-nya kita hapus ya, supaya bukan konstanta dan ini bisa berubah ya. Oke, kita save. Nah, kita parse baru aja. Flutter. Nah, zip kode. Flutter part level information in debug mode. Oke. Oke, jadi 3 perintah ini ya, kalau misalnya kalian ada kendala pada saat running project ya, Flutter clean, Flutter path-get, ya, Flutter run. Tapi kalau Flutter path-get ini wajib setiap kalian ada perubahan di pubspec YAML, ya, nah ini wajib kita tambahkan ya. Ada error ya, nggak kelihatan. Sebentar, kita buka dulu. Oh ini, ya, material app. Berarti ada yang belum tertutup nih. Kita cek deh, orang app-nya yang belum punya tutup ya. Material app-nya sudah punya. Oke. Ya, seperti ini. Kita flutteran lagi.
Ini di apa namanya? Di struktur project di Flutter, salah satunya di source code. Kalau kalian bingung mana yang belum ditutup gitu ya, dilihat aja parentnya siapa, childnya siapa. Kalau tadi posisinya kan main material app ya, terakhir ya, seharusnya kan terakhir itu ditutupnya oleh run app gitu. Ini posisinya harusnya kayak gini. Nah, ini contoh ya untuk implementasi simple project di Flutter. Ya, silakan nanti kalian coba latihan ya untuk latihan ini, kemudian kalian coba ya untuk tugas e-learning ya bikin hal yang sama menggunakan tema ya small project aja. Nah, nanti tapi jangan sama persis dengan latihan ya. Silakan kalian atur-atur untuk layouting widget di Flutter. Nah, silakan nanti submit ke GitHub ya untuk repositorinya dan push ke GitHub dan submit ke e-learning. Ya, nanti screenshot hasil layouting widgetnya silakan kalian masukkan ke dalam file readme.md ya. Gitu. Silakan ya untuk e-learning dikerjakan. Kita ketemu lagi di sesi 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.